sebagai selaku fasilitator saya. Yang saya hormati Ibu In Mainah SPD selaku pengajar praktik saya. Pada kegiatan hari ini, kegiatan pra-observasi untuk supervisi akademik terhadap teman sejawat. Perkenalkan, ini Pak Mansur mengajar di kelas 6. Assalamualaikum Mansur. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar ini? Alhamdulillah, kabar baik Bu, sehat selalu. Mudah-mudahan amin. Seperti yang telah saya sampaikan hari kemarin, bahwa hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi supervisi akademik. Pak Mansur, siang ini ada waktu? Alhamdulillah, kebetulan ada Bu. Pas jam pelajaran anak-anak lagi istirahat. Jadi saya sangat senang sekali bisa bincang-bincang sama Ibu. Jadi ada waktu luang pas lagi istirahat jam. Pada kegiatan observasi ini tujuan untuk membantu mahasiswa mengembangkan pembelajaran atau mengembangkan potensi mahasiswa dalam pembelajaran. Untuk kita hari ini ngobrol santai saja, silakan Pak Mansur bercerita mengenai kesulitan apa saja dalam melaksanakan pembelajaran. Mudah-mudahan saya bisa membantu dan Mansur juga tidak merasa terbebani adanya kegiatan ini. Terima kasih Bu, saya sangat senang sekali ya. Dan saya juga tidak merasa terbebani Bu, malah saya merasa senang. Saya mengharapkan bantuan Ibu dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Kebetulan ada permasalahan Bu itu di kelas saya ya. Anak-anak itu kan berbeda karakter ya, berbeda watak, beragam cara pemahamannya. Terus yang saya kesulitan itu satu, siswa yang berkemampuan kurang itu Bu terhadap pemahaman tersebut. Terus kalau yang siswa berkemampuan cepat pemahamannya, oke, saya senang. Cuma itu doang yang kurang pemahamannya, kurang daya tangkapnya, dan lambat untuk menerima materi tersebut. Itu permasalahannya Bu. Lalu harapan Mansur dari saya dan yang saya lalui dan harapan saya mudah-mudahan Ibu bisa menuntaskan anak tersebut ya, dan harapan saya anak tersebut ada perubahan dalam hal berkemampuan atau cara tangkap dan cara nalar siswa tersebut. Saya berharap Ibu bisa membantu dan memberikan pengarahan kepada siswa yang kurang adik Bu. Pak, mudah-mudahan saya bisa membantu. Lalu Pak Mansur akan mengambil materi apa dalam pembelajaran Terima kasih Bu, sudah saya siapkan ya dalam pembelajaran. Saya akan mengambil materi tentang bahasa Indonesia Bu. Kebetulan bahasa Indonesia adalah bahasa sehari-hari kita ya, bahasa sehari-hari anak-anak saya, alat komunikasi lah istilahnya. Tentang temanya kepemimpinan. Dengan tema kepemimpinan mereka bisa membuat teks pidato, bisa menyusun teks pidato dengan baik dan benar. Kenapa demikian? Karena supaya ke depannya setelah lulus dari SD ini bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang tinggi atau tidak melanjutkan, jadi mereka sudah bisa berpidato dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Itu harapan saya Bu. Baik Pak, lalu persiapan apa saja untuk yang sudah disiapkan? Kebetulan saya sudah mempersiapkan ya Bu ya, tentang alat peraga, terus metode pembelajaran yang sesuai LKPD dan RPP, itu yang sudah saya siapkan untuk mereka nanti. Sudah lengkap ya Pak. Lalu dari mana Bapak melihat peserta didik untuk kesiapan belajar? Mereka juga kayaknya udah siap Bu, dan saya udah mempersiapkan untuk membentuk belajar dengan cara konfit ya Bu. Saya udah direncanakan untuk berbagai pembentukan kelompok ya, antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Disitulah kita melihat kemampuan dengan konfit dan jelas. Pak Mansur, sebelumnya kesulitan apa
yang dialami dalam pembelajaran sudah dilaksanakan tentunya pada sebelumnya sudah ada gambaran mengenai kesiapan belajar siswa. Baik Bu, pertama gambaran tersebut tadi itu ya sudah menyiapkan berbagai macam sarana dan prasarana, terus saya sudah membentuk kelompok, dan kesulitan di samping siswa yang kurang pemahamannya, ada yang siswa masih membacanya agak raba-raba, sedangkan saya kan sudah berusaha berulang-ulang, bahkan sudah mengevaluasi. Nah, siswa tersebut saya akan berikan khusus bimbingan Bu, atau pendekatan di luar jam kerja atau di luar pembelajaran langsung. Jadi saya akan totalitas kepada siswa yang bermasalah tersebut. Terkait kesulitan dalam pembelajaran, bagaimana persiapan untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam dengan banyaknya siswa, sekian orang, tentu gaya belajar dan cara belajar. Udah saya siapkan dan udah saya susun, udah saya pikirkan. Pertama saya akan menyiapkan berbagai macam LKPD ya Bu ya, terus latihan-latihan sebelum mereka pembelajaran konkret atau sebelum mereka tampil ke dalam melaksanakan pembelajaran tersebut, terutama mental, pelatihan mental. Terus udah kasih saya pembekalan sebelumnya supaya pas waktunya mereka oke. Baik, yang bisa saya pahami, Pak Rasul menyampaikan sudah memunculkan pembelajaran yang akan berdifferensiasi, yaitu menunjukkan pembelajaran dengan membedakan tingkat kesulitan dengan memberikan bahan evaluasi yang digunakan untuk siswa yang cepat melakukan pembelajaran, baik yang sedang maupun yang dikatakan kurang mengikuti pembelajaran. Nah, untuk itu sudah memenuhi kebutuhan siswa pembelajaran bagaimana, lalu kapan akan melakukan observasi? Baik Bu, sebenarnya juga saya pengen secepatnya Bu, kalau siap Mas, saya pengen besok melaksanakan observasi ya, karena saya mengharapkan bantuan Ibu, terutama khusus pada siswa yang berkemampuan kurang itu Bu, dan siswa yang tadi itu yang kurang lancar membacanya. Kan ada 3 permasalahan Bu ya, diantaranya pertama kan sudah saya sebutkan di awal tadi, siswa yang berkemampuan kurang, dan ada yang belum lancar cara membacanya, dan ada yang siswa berkemampuan sedang. Saya pengennya semua siswa itu berkemampuan cepat. Jadi saya siap besok melakukan observasi, dan saya mengharapkan bantuan dan bimbingan Ibu. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan dan bimbingan Ibu tuntas, tidak ada siswa yang berkemampuan kurang, tidak ada yang siswa bacanya masih raba-raba, dan pokoknya dengan harapan saya Ibu bisa menuntaskan siswa tersebut, terutama hal mental dan keberanian. Besok saya siap observasi itu terjun langsung. Baik Pak, pada intinya untuk memfasilitasi semua siswa. Iya, benar. Lalu bagaimana cara Bapak untuk menyampaikan pembelajaran? Ini sudah ada gambaran, mungkin bisa diceritakan. Baik Bu, pertama saya akan sudah dikatakan di awal tadi ya Bu ya, akan membentuk kelompok, dan saya akan membagi Bu, memisahkan gitu ya, kelompok yang oke, yang lancar atau yang berkemampuan cepat, dan kelompok yang berkemampuan sedang, dan kelompok yang berkemampuan kurang. Di situ saya akan menyiapkan berbagai macam lembaran-lembaran pelatihan personal atau LKPD atau materi-materi yang saya bagikan kepada anak tersebut. Intinya pembelajaran topik dengan pembentukan itu Bu, kelompok. Jadi kita tahu ya, di antara 3 kelompok tersebut itu kegiatan saya. Lalu kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan? Kompetensi yang saya akan kembangkan, terutama saya akan merubah pertama di kompetensi saya Bu ya, LKPD yang beragam, terus kedepannya saya supaya lebih baik lagi menanamkan atau memberikan materi-materi terhadap siswa, dan saya akan belajar terus gitu, terutama minta bimbingan dan bantuannya kepada Ibu. Jadi saya akan merubah kedua-duanya Bu, kompetensi
dan kompetensi peserta didik, terutama LKPD yang beragam tersebut. Lalu strategi apa yang Bapak siapkan? Untuk strategi ya, semacam mungkin sudah saya siapkan sebelumnya atau dari rumah sudah saya persiapkan. Pertama, cara penyampaiannya terhadap siswa. Yang kedua, siswa itu harus mampu untuk membuat teks pidato, mengetahui bagaimana cara kerangka penyusunan pidato dan bagaimana mereka bisa mencontoh atau mencerminkan pendidikan atau kepemimpinan di lingkungan di sekitar mereka tersebut. Jadi mereka bisa itu atau pengen dalam hati mereka itu menjadi pemimpin yang hebat dalam hati nuraninya gitu. Lalu strategi apa nih dari dibuat kelompok Ya, di samping pembuatan kelompok dan saya akan membuatkan soal-soal untuk individu ya kalimat per kelompok. Ini saya akan membuatkan soal per individu, terus saya akan mencoba memancing emosional siswa itu supaya mereka tetap semangat, dan saya akan memberikan strategi atau alat peraga yang menarik yang bisa diperagakan terhadap mereka, dan saya akan membuat poster-poster Bu, supaya mereka dengan adanya poster seorang pemimpin, terutama saya poster dulu ya, dengan adanya poster tersebut mereka tergugah hatinya supaya saya pengen seperti misalkan SBY, saya pengen seperti Pak Lurah, saya pengen seperti Pak Camat. Saya akan membentuk menempel poster bila perlu, dan mereka itu sudah membuat idola pemimpin dalam bentuk poster. Iya. Bagaimana Bapak memotivasi siswa yang kurang supaya siswa baik yang kurang, yang sedang maupun yang cepat mendapat pembelajaran Ya, untuk memotivasi kepada siswa tersebut saya akan menyediakan seperti video ya Bu ya, video dengan adanya video kan secara visual mereka bisa melihat langsung ya, dengan video terus dengan berbagai macam apa itu contoh-contoh yang bisa diambil dari mereka idolakan tersebut ya untuk bahan pembelajarannya. Tadi yang Bapak sampaikan pelaksanaan kesiapan observasi, kemudian mengadakan tugas strategi dari organisasi, dan mereka memberikan bahan alat evaluasi bagi siswa evaluasi pelajaran yang sedang maupun yang kurang dalam memahami pelajaran. Baik Pak, mengenai persiapan observasi tidak kita lakukan, nanti saya akan saya bisa satu langsung observasi tidak ada apapun sampai terima kasih atas Sama-sama. Demikian kegiatan observasi ini pada kegiatan supervisi akademik saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat ya. Hari ini masuk semua? Ada yang tidak masuk? Siapa? Kenapa nggak masuk? Kita doakan mudah-mudahan yang tidak masuk karena sakit cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sebelum kita belajar, silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum belajar, marilah kita baca doa. Doa dimulai.
bisa berpidato dan bisa membuat teks pidato dengan baik dan bisa menyebutkan si pendengar dan apa? Si pendengar dan apa, ada yang tahu? Kalian mampu, kata Bapak tujuannya ya, tujuan pembelajaran hari ini kalian mampu bisa membuat naskah pidato dengan baik dan pidato dengan benar dan bisa menyebutkan pendengar dan bagus kamu, pendengar, penjibut atau penceramah ya, dan bisa menentukan tempat. Itu tujuan pembelajaran kalian hari ini, paham? Nah, contoh di sini pemimpin. Nah, contoh di kelas nih, seperti ini kalian. Di kelas ada pemimpinnya tidak? Ada. Siapa pemimpinnya? AM atau napi, ketua kelas, atau di kelompok-kelompok, ketua-ketua kelompok. Contoh ini nih, ini sedang bermusyawarah, ya, sedang berdiskusi, sedang membicarakan pembelajaran yang dibahas hari ini. Ini seperti ini, ada, ya. Jangan cuma pemimpin itu di desa, di kecamatan, di provinsi, di sekolah juga ada, di kelas juga ada. Seperti ini kalian. Ini gambar apa anak-anak? Nah, gambar sekalian itu siswa sedang bermusyawarah. Apa itu musyawarah? Berkumpul memecahkan permasalahan untuk mencapai mufakat. Ini contoh di kelas, ya. Sekarang contoh pemimpin. Nah, ini di sekolah ini contohnya ya. Di sekolah, ini di kelas kalian siswa, ini di sekolah, para guru, dewan guru, komite, dan para kepala sekolah, ya. Ada pimpinan di sekolah juga. Siapa pimpinan di sekolah? Kepala sekolah. Paham? Nah, ini di mana ini? Musyawarah di mana? Di masyarakat, ya, atau di kelompok masyarakat, di kelompok RT, RW, atau di balai desa. Ada pemimpinnya. RT, Pak RT, Ibu RW, Pak RW, itu tenang pemimpin. Nah, seorang pemimpin yang baik harus bisa bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap rakyatnya, anak buahnya yang dipimpinnya. Ya, pemimpin yang baik harus bersikap apa? Jujur, apalagi baik, sopan, rajin, amanah. Itu pemimpin yang ada dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang amanah, tidak berbohong, jujur, tidak berbohong, ya, cerdas, tidak bodoh, pintar, ya. Dan pemimpin itu harus adil, tidak pilih kasih. Nanti kalian jadi pemimpin harus pintar, cerdas, amanah, jujur, dapat dipercaya. Dan seorang pemimpin itu harus pandai berbicara, berpidato, ya, pidato di hadapan masyarakat, pidato di mana saja harus tampil, ya. Nah, cara membuat naskah pidato ada berapa coba? Masih ingat? Ada berapa? Ada 3. 1, pembukaan. Yang kedua, isi. Yang ketiga, nah, itulah pemimpin. Harus pintar berpidato, ya. Harus apa lagi? Di samping pintar berpidato, harus apa? Bertanggung jawab supaya rakyatnya sejahtera, makmur, tentrem, damai, aman, ya. Cara berpidato itu harus dengan tidak sembarangan, ya. Ekspresi, raut wajah, muka harus hidup semuanya, dari mata, tangan itu harus hidup, dan bahasanya harus jelas, artikulasinya harus jelas, ya. Ingat, tujuan pembelajaran kalian kali ini, ya,
kalian mampu bisa berpidato dan bisa membuat teks pidato dengan baik dan bisa menyebutkan si pendengar dan menyebutkan apa? Penyakit, ya, dan sampah-sampah dan udara timbul penyakit. Tapi sebaliknya, kalau halaman kita bersih, ya, jauh dari polusi, jauh dari kotoran, kita akan sehat, menghirup udaranya pun segar. Apalagi dalam diri kita di badan dari 200 sampai 400 bersih, mandi 3 kali, gosok gigi 3 kali, ya, supaya sehat. Nah, anak-anak, tentang kepemimpinan tadi ada yang mau ditanyakan? Silakan angkat tangan yang ditanyakan sampai di sini. Apa? Nah, bagaimana contoh wanita hebat? Ada yang bisa menjawab? Kata kelompok 1, bagaimana? Apa ulangi lagi? Contoh wanita hebat dalam kepemimpinan ada yang diidolakan, ada yang diidolakan. Para pemimpin, para pahlawan, para pejuang ada. Siapa? Ibu RT, apalagi selain Ibu RT? Dalam sejarah, ibu kita Kartini, pemimpin yang hebat, putri sejati, putri Indonesia sesuai dengan lagunya. Ya, ibu kita Kartini. Kenapa dia walaupun wanita dia tidak lemah? Ya, dengan tujuannya sehingga dia mendirikan sekolah. Jadi sosok wanita yang pintar, wanita yang hebat, wanita yang tangguh, wanita yang kuat, wanita yang bisa dicontoh oleh seluruh lapisan masyarakat bahkan dunia pun adalah ibu kita Kartini. Bisa lagunya apa? Coba 1, 2, 3. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia. Putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Sesuai dengan lirik lagunya, wanita hebat. Mudah-mudahan para wanita generasi muda kalian seperti ibu kita Kartini. Ada lagi yang bertanya? Silakan, waktunya mepet. Siapa yang bertanya silakan angkat tangan. Kelompok 2 apa? Berhenti melakukan apapun. Tangan letakkan di paha. Tangan letakkan di paha. Duduk nyantai. Ulang. Tangan letakkan di paha. Sekali lagi. Tangan letakkan di paha masing-masing. Badan duduk dengan tegak di kursi. Ayo bersama-sama tarik nafas. Ayo bersama-sama tarik nafas dalam-dalam. Tenang. Dan rasakan nafas yang masuk melalui hidung. Dan rasakan nafas yang masuk melalui hidung. Kemudian lepaskan nafas perlahan-lahan. Lepaskan nafas perlahan-lahan. Dan sadari nafas yang keluar. Kita lakukan bersama-sama sebanyak 2 kali. Tarik nafas. Tarik nafas dalam-dalam. Tenang. Dan rasakan nafas yang masuk melalui hidung. Ya, bagus. Jangan lupa amati. Rasakan dari perut yang mengembung sebelum membuang nafas. Rasakan saat perut membuang nafas. Nikmati perjalanan masuk keluarnya udara. Ya, bagus. Seperti itu, rasakan. Rasakan. Bagus. Terus. Bagaimana perasaanmu setelah narik nafas? Aman.
Terima kasih. Silakan.